guys, kembali lagi aku bikin konten. Sebenarnya ini konten sekarang ini aku bikin sebagai apa ya? Setelah sekian lama aku mengupload video di YouTube aku, di menjelaskan kenapa bisa begitu, karena sempat aku bilang di Instagramku. Jadi dari sesudah apa, aduh panjangan ya. Ayo guys, ini aku pakai tongsis. Jadi sebelumnya aku udah jelaskan di Instagramku, aku banyak job. Jadi dari sesudah Lebaran, ya sesudah Lebaran itu stok videoku juga habis, dan apa ya, aku nggak ada video lagi yang bisa aku upload. Materiku juga habis, materi yang belum diedit itu semua udah selesai aku edit, udah aku upload semuanya. Jadi aku nggak ada yang aku update di YouTube aku, dan karena ada job, jadi waktuku lebih banyak tersita untuk ngerjain album, untuk job wedding. Jadi job wedding itu sudah Lebaran tuh dari tanggal 29, 5, 6 Juni, lalu 12 Juni. Selesai dari itu aku fokus ke pengerjaan albumnya. Dan lumayan kalau misalnya ngerjain video YouTube itu agak memakan banyak waktu ya. Jadi ya juga kan kalau misalnya YouTube aku tuh belum ada hasil apa-apa, jadi aku lebih fokus ke sesuatu yang lebih produktif ya. Jadi perlu juga ya. Dan ini aku juga tes nih, ada alat baru ya, mikrofon ini itu nggak wireless. Jadi ini aku ngetes alat baru mikrofon ini, karena sebelumnya tuh kalau aku bikin YouTube aku nggak pakai audio eksternal ya, karena cuma mengandalkan audio dari handphone. Dan habis ini aku akan mau ngetes dulu ya, suaranya, kualitas suaranya. Ya tadi aku berhenti sejenak ya untuk ngecek apa kualitas suaranya audio eksternal ini. Lumayan agak ribet sih pakai audio eksternal ini ya, maksudnya ribetnya karena aku pakai yang ada kabelnya. Kabel itu lumayan panjang, kurang lebih sih 6 meter, jadi agak ribet ya. Harusnya sih aku makainya wireless, cuman kan yang wireless tuh lumayan ya harganya. Dan apa, melihat YouTubeku juga belum menghasilkan apa-apa, jadinya aku milih yang mikrofon ini, yang eksternal ini, itu yang tebal. Lumayan sih tadi untuk apa ya, pasangin kabelnya, karena itu kabelnya panjang. Tapi kualitas suaranya sih oke, bagus. Karena itu biasanya kalau misalnya aku mau videoin pakai tongsis dengan jarak agak segini aja ya, itu suaranya agak kurang jelas. Apalagi aku pakai masker, ditambah suara ini di sebelah kananku tuh gedung PX Pavilion, itu suara apa nih, mungkin suara AC-nya ya. Itu juga sih, kalau misalnya nggak pakai ini tuh pasti mengganggu. Jadi setelah sekian lama tuh aku nggak ngupload, baru hari ini aku ngupload langsung 4 video. Aku pikir nih video yang kali ini nih, yang sekarang ini lagi aku capture, aku uploadnya besok aja ya, soalnya udah banyak juga sih. Udah 4 video, cuman planningnya sih mungkin besok aku 2 video mau aku upload. Ada video tentang traveling itu ke Kamojang Village di Garut. Aku upload besok aja ya. Ini aku capture sekarang tanggal 3 Juli, pas PPKM darurat berlaku. Ini sepi ya guys. Jadi saat ini tuh mall-mall semua pada tutup. Dan ya salah satu kesibukanku juga, jadi sekarang lebih bisa fokus ke YouTube lagi. Dan
Sebenarnya aku ada rencana mungkin kalau misalnya ini ya aku mau ke stasiun Senen, jadi sekalian vlog lah, di konten lagi gitu. Kalau misalnya ini ya keburu ya guys. Ini juga aku di rumah lagi ngerender video video itu Pamujan Village. Jadi targetku sih hari ini bisa selesai 3 video lagi. Kalau ini aku nggak terlalu banyak editingnya ya, jadi cepet kalau yang video sekarang ini nih kalau kayaknya. Jadi gitu guys. Jadi di awal tuh aku bilang aku baru kali ini mengupload lagi karena emang sebelumnya tuh aku sibuk di job. Nah, dan apa ya biasanya tuh aku nyimpen materi tuh di laptop ataupun di harddiskku, buat cadangan lah kalau misalnya aku sibuk. Aku upload video-video yang udah selesai aku edit tinggal di upload, cuman ternyata stoknya juga habis juga. Kayak kalau dulu tuh aku kadang dalam satu hari itu bisa print 3 materi atau lebih. Pernah aku sampai 7, tapi itu jarang sih. Pernah sampai 7 dalam satu hari ya, tapi itu jarang lah. Rata-rata tuh aku 2 atau 3 lah. Kalau satu tuh dikit banget ya, aku sayang pengen minimal 2 lah. Nah itu aku simpan, aku upload paling satu tiap hari. Dan habis lebaran itu tuh udah stok video aku habis. Makanya ada kayaknya 2-3 minggu ya aku yang upload video. Dan ya lumayan agak apa ya, kecewa sih nggak juga sih, apa sih. Emang dari awal sih aku bilang YouTube aku tuh aku bikin tuh sebagai apa ya, investasi ke depan gitu, maksudnya ya kalau sekarang tuh YouTube aku kan nggak menghasilkan apa-apa, mungkin ke depannya gitu ya aku nggak berharap dalam waktu cepat gitu. Cuman semakin sering banyak upload video itu makin bagus. Cuman karena ya ada hal yang lebih penting, makanya aku tidak bisa fokus ke YouTube dulu dengan itu guys. Tadinya juga aku banyak rencana mau bikin video, cuman pekerjaan juga sibuk sih ya. Makanya guys kalau misalnya apa di kondisi normal ya, waktu sebelum ada covid, sebelum pandemi ini, itu sebulan aku bisa banyak job ya. Itu aku yakin aku nggak bisa fokus ke YouTube guys. Cuman ya kembali lagi kalau misalnya suatu saat YouTube aku udah berkembang jauh, banyak yang nonton, banyak yang subscribe, mungkin aku akan memilih ke YouTube daripada ke job aku. Cuman nggak tahu juga sih. Jadi apa ya, ya nanti depannya situasinya seperti apa, mana yang lebih berkembang guys. Nah di Instagramku tuh kemarin aku ngepost dan membuka pertanyaan, dan ada yang nanya ya, tapi sebenarnya di apa konten kali ini nggak cuma tentang apa ya kesibukanku, kenapa aku nggak bisa upload YouTube, atau mau apa ya membicarakan satu hal yang aku lihat di YouTube-nya Raditya Dika ya, tentang saham sih, tentang anak muda umur 20 tahun sudah punya tabungan 1 miliar. Aku sih khawatir ya kalau bagi kalian yang masih muda ya, masih apa sih, belum paham benar tentang finansial, tentang bisnis, tentang saham. Itu nonton itu tuh jadi kalian akan membuat kalian tuh jadi apa ya, apa ibaratnya ya, lupa daratan apa. Jadi itu wah dia 20 tahun udah punya tabungan 1 miliar, wah saya juga harus bisa ya. Jadi membuat suatu harapan yang terlalu atau ekspektasi yang terlalu tinggi ya, dan ngepush diri sendiri tuh terlalu jauh ya. Sah-sah aja sih jadi motivasi, cuman kalian harus tahu tolak ukur kemampuan kalian di titik mana kalian berada. Karena gitu loh, narasumber yang di kontennya Raditya Dika itu tuh ya aku sih nggak tahu ya, aku sih bukan orang bisa membaca orang lain ya, cuman
kalau dilihat itu dari keluarga yang berada, keluarga yang kemampuannya bukan menengah doang ya, kayaknya sudah di atas ya. Dan nggak iya dia itu narasumber yang dilihat konten dari dia 3 itu udah punya start atau titik awal tuh udah jauh, jadi dia bisa dengan mudah mencapai itu. Tapi kalau kalian titik startnya jauh di belakang narasumber yang di dia 3 itu, di konten dari dia 3 itu, ya kalian akan stres. Kenapa dia bisa mencapai hal itu secepat itu, kenapa kalian enggak? Ya salah satu yang aku bilang tuh kalau setiap ketemu orang ngomong bisnis tuh aku bilang ngomongin hal yang realistis aja deh, maksudnya yang wajar sewajarnya ya, maksudnya 1+1 2, jangan 1+1 jadi 10, karena bisnis itu nggak seperti itu yang kenyataannya ya. Dan di konten Raditya Dika itu aku nggak nonton sampai habis, cuman karena aku lihat nonton berapa menit ya, aku lihat udah nggak wajar ya, karena gini loh, dia mau mulai bisnis di usia yang cukup muda, dia jualan online dengan membeli barang dari luar negeri, dari Cina, dijual di sini secara online dengan modal 2 juta, modal dari orang tuanya. Lalu dia bisa untung sebulan 10-12 juta. Itu aja udah nggak wajar. Kenapa? Pertama, barangnya dari Cina, itu pengirimannya aja lama guys. Jadi kalau dia modal 2 juta, dia beliin barang, katakanlah kejual dalam seminggu, untung. Nah, barang itu habis, mau diorder lagi, itu butuh waktu lama guys. Dan bagaimana mungkin dengan modal 2 juta, akhirnya bisa untung 10-12 juta sebulan. Karena pengirimannya tuh untuk menyiapkan stok barangnya aja itu lama. Jadi itu aja udah nggak masuk akal ya. Aku udah pas dengar itu aku udah selesai nonton. Maksudnya aku selesai, aku nggak mau nonton lagi karena itu udah nggak masuk akal lah. Ini pula dengan orang tua yang cukup mampu, bukan cukup mampu ya, dengan orang tua yang sangat mampu, kayaknya modal 2 juta nggak mungkin guys. Dan apalagi terus dia bilang dia bermain saham, dan keuntungan dari main saham tuh sebulan 156 juta, dan dia di laporan dia tuh di laptop dia bilang dia menyisihkan uangnya 9 juta buat bayar pajak. Itu aja udah nggak masuk akal guys. 156 juta dari saham doang, penghasilan dia atau keuntungan dia bayar pajak cuma 9 juta. Itu nggak mungkin guys, itu harusnya lebih. Belum keuntungan dia dari pekerjaan dia, itu dia pasti udah laporan pajak dia udah ngaco lah, udah udah direkayasa ya pajak dia ya, udah nggak jujur lah untuk laporan pajak dia. Jadi kalau aku bilang sih itu udah hal kayak gitu udah nggak masuk akal lah. Aku ganti tangan udah. Jadi kalau aku bilang sih hal kayak gitu jangan kalau kalian, bagi kalian nonton ini ya, saranku jangan kalian nonton hal seperti itu ya. Sesuatu yang kelihatannya udah nggak wajar ya, maupun itu sesuatu yang terlalu positif ya. Ada orang langsung menghasilkan keuntungan dari saham seperti itu, dari penjualan dengan modal 2 juta dengan usia yang cukup muda. Itu aja udah aneh lah. Dan ya kita bikin konten seperti itu tuh supaya banyak orang yang nonton ya. Jadi wah dia bisa masukkan 2 juta, terus gimana caranya ya, terus ya aku juga pengen bikin kayak gitu deh ya. Itu
itu nggak realistis guys, nggak realistis, nggak wajar kalau kalian mau ikutin kayak ini seperti itu, kalian nantinya jadinya gila. Dan saham ya, di Instagram gua aku sempat mau ngomongin tentang saham. Aku bukan pemain saham ya, tapi kurang lebih sih apa ya, paling nggak tuh fondasinya kalian ngerti dulu lah saham itu gimana. Bagi kalian yang mau main saham ya, wajurin kalau kalian masih seorang pekerja dengan gaji UMR dan dengan apa ya, tabungan masih di bawah 10 juta, gaji kalian lebih banyak dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan ya, entah itu makan, membayar cicilan untuk orang tua, lebih baik kan jangan main saham. Aku anjurin kalian lebih baik kalian ya usaha jualan baju, misalnya kalian punya penghasilan yang tadi aku bilang UMR 4 juta, ya aku bilang daripada kalian main saham kan kalian bisnis, misalnya jual baju atau jual makanan teman-teman kalian daripada kalian main saham. Karena rata-rata tuh yang pemain saham yang besar itu modalnya gue besar guys, jadi bukan tipikal yang masih mempunyai standar gaji. Nah nih suara ini nih, aku nanti mau ngetes ada suara motor lewat, apakah suara aku akan ini terganggu sama suara motor lewat, karena makanya kalau kalian masih seperti yang tadi aku bilang, orang-orang yang dengan gaji UMR, kebutuhan gaji kan lebih ya, habis karena kebutuhan sehari-hari, makan, bayar cicilan dan lain sebagainya, aku sarankan jangan main saham. Dan main saham itu bu, gunakanlah dengan uang dingin ya istilahnya, jangan uang panas. Maksudnya uang panas tuh apalagi dengan sumber dana yang dari utang, itu uang panas istilahnya. Gunakanlah sumber dana dari uang yang benar-benar nggak akan kalian pakai, maksudnya tidak kesentuh lah, tidak sentuh dengan tuntutan kebutuhan, tuntutan cicilan. Jadi kenapa itu menjauhkan kalian tuh yang main saham tuh, ya kelak nanti mau main saham tuh dari berbagai macam pikiran dan emosi yang stabil ya. Karena main saham tuh ya grafiknya tuh ya naik turun, itu bikin gelisah guys, bikin nggak tenang lah. Dan jangan kalian tuh seperti ini ya, orang-orang yang main saham modal 10.000 jadi 10 juta. Nggak seperti itu guys. Kadang-kadang tuh istilahnya apa ya, sentimen positif ya, maksudnya kabar positif, informasi yang positif tuh digaungkan terlalu besar tuh supaya apa? Supaya untuk menarik perhatian orang-orang untuk cepat membeli saham, sehingga mereka yang menggaungkan kabar atau informasi yang luar biasa positifnya itu dapat dengan cepat mengumpulkan dana, dan belum tentu itu dananya itu orang-orang yang mengumpul dananya itu untuk membeli saham itu dapat keuntungan. Salah satu contohnya tuh seperti ini, Wulan Guritno ya, dia aku nggak tahu dia investasi apa gimana, dia katanya punya komisaris di suatu perusahaan yang bergerak di bidang entertainment. Lalu perusahaannya itu menjual sahamnya di BEC. Dalam waktu cepat tuh sahamnya tuh banyak yang orang beli. Tapi ternyata setelah sahamnya itu udah sebagian besar terjual, itu nilainya turun guys. Jadi jangan, kalau kalian misalnya pemain baru yang cepat terbakar sama hal-hal seperti itu, lebih baik jangan main saham sih guys.
Jadi hal seperti itu tuh apa ya, digaungkan supaya orang tuh cepat membeli saham mereka. Ya satu hal lainnya tuh kayak Bitcoin. Bitcoin tuh sekarang nilainya turun guys. Ada beberapa temanku yang main Bitcoin, dia stres juga. Karena tuh nilainya turun. Begitu salah satu apa sih? Ya, apa sih orang terkaya di dunia itu Elon Musk. Itu nge-tweet apa gitu ya, aku lupa. Nge-tweet. Aku lupa deh. Itu nilai Bitcoin langsung turun. Makanya itu aku bilang apa ya, kalau kayak misalnya pemain saham atau yang mau main saham atau main hal seperti itu ya, kalau cepat terbakar dengan hal-hal yang seperti itu langsung wah ini bagus sih, langsung beli. Lebih baik jangan main saham. Jadi kalau aku sarankan, kalau kayak misalnya mau main saham ataupun hal seperti saham lah ya, perhitungkan faktor safety-nya juga guys. Jadi maksudnya ya, lebih baik tuh untung kecil dengan resiko kecil daripada untung gede dengan resiko gede. Kenapa? Saat untung gede dengan resiko gede itu cuma nanti kalau misalnya kalian satu waktu untung gede, tapi di waktu yang lain kalian tahu semua uang kalian habis. Makanya kadang kalau untuk apa ya, untuk para pemain saham yang bermain saham seperti itu, meskipun itu kan saham gorengan, itu makanya disarankan untuk main diversifikasi. Jadi jangan main cuma di satu jenis doang, ada banyak beberapa saham dibeli. Jadi kalau satu rugi misalnya yang lain gitu guys. Tapi aku sarankan jangan main di situ kan, karena apa ya, kalau saranku sih seberapa besarnya untung saham, lebih besar itu kalian mulai bisnis pribadi. Jadi kalian membangun suatu usaha pribadi. Saham itu hanya salah satu alternatif. Jangan, walaupun aku bukan pemain saham ya. Jadi aku sarankan ya yang tadi aku bilang gitu guys. Nih abis ini aku mau stop dulu ya, aku mau cek suaranya dulu. Guys, tadi aku potong bentar ya buat cek suaranya, ternyata bagus. Oke. Dan aku ada di CNI, jadi tadi aku mau mengerti konten sekarang ini. Mungkin nanti aku lihat situasinya juga sih, apakah saat PPKM darurat ini apakah tempat kuliner tutup apa enggak, dan juga apakah boleh makan di tempat enggak gitu. Kalau misalnya ada yang buka, aku buat konten, aku jadi ngumpulin lagi sih. Walaupun sebenarnya materi yang aku punya di laptopku itu buat banyak banget, kayaknya sebulan sih cukup ya. Dan nanti aku lihat dulu situasinya. Nanti juga aku pengen tahu ini jam berapa, kebetulan nggak aku ke stasiun Senen bikin konten. Karena juga kalau misalnya di rumah mulu juga beda gitu ya, ada kesibukan. Jadi aku pun nyari kesibukan apa gitu. Terus sebenarnya banyak yang pengen aku omongin sih, cuman karena lupa sih ya guys. Aku juga kalau bikin konten tuh nggak pakai script, jadi maksudnya nggak nyiapin secara tertulis ya apa yang dulu omongin, dia yang diingatnya aja. Jadi gitu guys. Jadi aku mulai ada job lagi tanggal 25 Juli, 9 Juli dan 3 Agustus. Ada satu yang cancel tanggal 11 Juli, itu di cancel karena nggak mendapat izinnya. Ya sudah, apalagi saya gini ya, jadi dipaksakan untuk membuat acara-acara guys. Jadi sampai tanggal 25 Juli aku usahakan untuk dapat bikin konten lagi yang belum materi. Apalagi nanti di bulan Agustus aku ada rencana yang harusnya sih aku bikin, ada projectku yang harusnya aku bikin
nggak lama lagi nih, beberapa hari kemudian. Cuma aku undur ke Agustus, karena juga lagi mau ppkm darurat ini juga apa ya, ya percuma memaksakan untuk menjalankan proyek itu. Ada satu proyek sih, cuman aku nggak mau bilang sekarang. Proyek itu aku lakukan beberapa hari. Jadi saat ppkm darurat ini juga percuma aku paksain ya. Jadi ppkm aku undur ke Agustus. Setelah ppkm ini juga apa lagi gitu guys. Karena nggak ada pertanyaan juga ya tentang bisnis. Kalau menurut aku sih, kalau tentang bisnis ya, kalian mau menjalin bisnis apapun jalanin aja, jangan terlalu banyak mikirin hal-hal yang lain ya. Jalanin aja dulu, nanti sih dengan berjalannya kalian nanti belajar lah, apa kekurangannya yang harus dibenahi, yang bagus gimana bisa dibagusin lagi gitu guys. Jadi kalau terlalu banyak kalian dipikirin juga jadinya nggak jalan-jalan gitu. Jadi ya nyempung aja dulu dan realistis lah guys. Jadi aku sempat komen loh di kontennya dia, kayak ini anak muda ini nih menjalin usaha jualan narkoba gitu dalam dengan modal 2 juta, untungnya 10 sampai 12 juta sebulan juga ya. Kalau kalian misalnya tahu sering dengan hal seperti itu, nanti kalian akan gila sendiri ya. Karena kalian tuh berpikir terus, oh dia bisa melakukan hal yang luar biasa, kenapa saya nggak bisa? Ya aja tinggi startnya udah jauh di tempat kalian guys. Itu dia. Ya kayak Raditya Dika aja kan, dia kenapa dia sukses? Dia juga dari keluarga kaya guys, dia bisa sekolah di luar negeri, jadi wajar lah. Ya mungkin kenapa dia bisa membuat film ya, karena mungkin dari keluarganya sendiri punya uang untuk menginvest di film yang dia buat. Jadi kadang orang-orang tuh menceritakan hal cerita tentang sukses dirinya ya, cuman dia nggak menceritakan 100% semuanya guys. Dan beberapa hal kecil itu kadang menjadi kunci dia sukses, tapi nggak diceritakan gitu. Ya sama seperti aku lah, aku nggak akan menceritakan semuanya tentang. Jadi lebih baik kalau menurut aku sih, jangan terlalu sering mendengarkan cita-cita sukses orang lain ya. Kalau kalian mau sukses ya langsung aja terjun usaha apa gitu, terjun dulu aja lah guys. Jadi nanti kalian buat belajar lah. Dan oke, kalau aja apa sih udah cukup ya, ini udah cukup panjang juga atau dikit. Sebenarnya mau ngetes soal ini juga, syarat ini guys, keren, bagus, suaranya, audionya jelas. Segera aku tayangin besok bersamaan dengan kontennya Kemudian Village. Kemudian Village itu videonya 40 menit guys, gila ya. Tapi itu tempat keren. Oh ya, nanti aku nggak tahu itu tayangnya konten apa. Ada konten aku dengan baju ini. Nanti kalian tebak aja deh. Konten itu juga seru. Short traveling juga, jauh banget, parah. Kalau misalnya aku suruh kesana lagi, nggak mau, karena itu jauh dan ya melelahkan juga, nggak bagus sih tempatnya, cuman ada yang tempat yang lebih bagus ya, yang lebih mudah dijangkau guys. Oke, makasih sudah menonton. Dukung terus kontenku, YouTubeku, semoga terus berkembang ya. Siapa tuh